Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kita memulai renungan ini, saya mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7 saudara. Saudara bisa buka Alkitab saudara, ayat ini singkat, kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita hari ini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi saudara, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat memahami kebenaran ini. Tuhan membuka hati kita untuk menangkap visi Tuhan bagi kita untuk sepanjang hari ini. Dan topik yang ingin kita bahas dari pembacaan ini saudara, untuk kita renungkan di sepanjang hari ini, yaitu belajar dari sang ahli kunci. Ini sebuah kisah inspirasi yang kiranya dapat memotivasi kita, menuntun kita berjalan dalam motivasi yang benar di sepanjang hari ini saudara. Dikisahkan saudara, dalam kisah ini ada seorang ahli kunci yang merupakan ahli kunci terbaik dan ahli kunci yang dapat dipercaya oleh beberapa perusahaan besar, termasuk beberapa bank, untuk merancang dan mengatasi masalah-masalah berangkas yang rusak saudara. Ini yang kita lihat, karena orang ini telah berusia lanjut. Ia berencana untuk segera pensiun dan dia juga berencana untuk mewariskan ilmunya pada seorang murid. Tentunya adalah murid yang terbaik untuk melanjutkan pekerjaannya itu kelak, saudara. Lalu sang ahli kunci tersebut menyeleksi dan ia mendapatkan 2 orang murid yang baik pastinya untuk melanjutkan pekerjaan itu. Tetapi dia perlu menguji kedua orang ini, bagaimana sebenarnya kualitas mereka dalam keahlian di bidang kunci berangkas tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu sang ahli kunci ini mempersiapkan 2 buah peti yang sama petinya, dan kedua peti ini diisi dengan berlian yang dibungkus kain di dalam peti itu saudara. Masing-masing diletakkan di sebuah ruangan tersendiri, lalu dikunci. Kedua murid ini saudara dipersilakan masuk ke dalam ruangan tersebut, masing-masing dalam waktu yang sudah ditentukan, dalam waktu yang bersamaan dan waktunya ditentukan. Dan beberapa waktu kemudian, murid yang pertama dari kedua ini, dia keluar lebih dulu dari ruangan itu, dan murid ini membawa gembok yang sudah terbuka dengan rapi di tangannya. Lalu sang guru bertanya kepadanya, saudara, apakah kamu sudah berhasil membuka peti tersebut? Katanya, apakah engkau sudah berhasil membukanya? Lalu sang murid dengan girang dia menjawab gurunya ini. Dia katakan, saya berhasil membuka dengan cepat guru, katanya. Lalu sang guru mulai bertanya lagi, apa isi dari peti yang kau buka? Saudara yang dikasihi Tuhan, sang murid dengan antusias dia menjelaskan. Dia katakan demikian, di dalam peti itu ada berisi berlian
yang dibungkus dengan kain putih, katanya kepada sang guru. Lalu sang guru itu meminta ia menunggu di luar untuk menanti temannya yang satu yang sedang juga melakukan tugas yang sama. Lalu beberapa waktu kemudian, saudara, keluarlah juga murid yang kedua itu dari ruangan tersebut. Ia pun membawa gembok dan menunjukkan kepada gurunya bahwa dia telah berhasil membuka brankas tersebut. Gembok itu ada di dalam tangannya. Lalu sang guru juga bertanya kepada murid yang kedua ini, apa isi dalam peti tersebut, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu murid kedua ini menjawab, saya tidak melihat isi dalam peti tersebut, guru, dan itu bukan bagian dari pekerjaan saya. Tugas yang diberikan kepada saya oleh guru hanyalah untuk membongkar gembok ini, katanya. Masalah isi dalam peti, guru tidak tugaskan itu untuk saya. Yang ditugaskan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa membuka gembok ini, dan saya sudah berhasil mengerjakannya, katanya, saudara. Sang guru pun mulai mengumumkan bahwa ternyata dari kedua murid terbaiknya itu, murid yang kedua lah yang ia pilih untuk mendapatkan semua ilmunya itu, saudara. Ternyata murid yang kedua, bukan murid yang pertama. Lalu melihat keputusan sang guru, murid pertama itu dia protes. Dia mulai berkata kepada gurunya, guru, bukankah aku yang lebih cepat dari dia? Lalu kenapa engkau memilih dia sebagai pewaris ilmumu, katanya. Sang guru pun menjelaskan dengan bijaksana, saudara. Dia katakan, saya tahu itu, saya tahu. Namun saya memiliki sebuah alasan untuk kalian ketahui, katanya. Tugas seorang ahli brankas adalah membuat sistem brankas yang aman dan membuka brankas dalam keadaan darurat. Itunya tugasnya. Tugas kita hanya itu saja, bukan yang lain, muridku, katanya. Kamu memang cepat tadi, namun satu kesalahan yang kamu lakukan, bahwa kamu telah terlalu jauh sampai kepada melihat isi dalam peti brankas itu. Itu bukan dari wewenang kita, itu bukan dari tugas yang aku berikan kepadamu. Yang aku berikan, yang aku suruh adalah membuka gembok dari brankas. Itulah yang kusuruh kepadamu, tetapi engkau terlalu jauh melakukan yang tidak kusuruh, kata guru itu. Lalu sang guru kembali melanjutkan, saudara. Dia katakan demikian, aku sebenarnya sedang tidak menguji kemampuan kalian, karena aku percaya kalian berdua itu sama-sama hebat dalam keahlian. Tetapi aku sedang menguji masalah tanggung jawab kalian dalam bekerja, katanya. Itu yang aku uji. Karena itulah yang paling penting dalam ujian ini, masalah tanggung jawab dalam bekerja, katanya, saudara. Itulah yang paling penting, bukan masalah keahlian, bukan masalah kemampuan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab dalam bekerja. Itulah yang aku uji. Sehingga dengan keputusan guru itu, murid yang pertama tadi dengan sedih, dengan rela hati menerima keputusan sang gurunya tersebut, karena dia sadar bahwa memang dia telah salah melakukan tugas yang telah disuruh oleh gurunya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar dari kisah itu, saudara? Kita semua tahu, ya, keahlian, kepandaian, kepintaran, ya, talenta, kemampuan itu sangat penting dalam setiap kita. Sangat penting, apalagi dalam menunjang keberhasilan semua pencapaian tugas kita dalam kehidupan ini, saudara. Itu sangat penting. Tetapi orang yang pintar tanpa memiliki kejujuran, tanpa memiliki perilaku yang baik, ia bisa berpotensi menjadi orang yang jahat dan menjadi orang yang sangat berbahaya. Ini yang sebenarnya nilai yang perlu kita lihat dari kisah ini. Boleh kita pandai, boleh kita pintar dan mampu,
Tetapi tanpa kita jujur terhadap diri kita atas apa yang kita lakukan, itu akan membuat perilaku kita menjadi liar, ya. Itu akan membuat kita menjadi orang yang bisa berperilaku jahat dan bisa juga akan menjadi pribadi yang bisa berbahaya. Jadi kita jangan hanya menjadi orang yang pintar. Pentingnya kita pintar, pentingnya kita berbakat, pentingnya kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi jangan hanya orang yang mampu dan pintar melakukan sesuatu. Namun perlu kita memahami bagaimana kita memiliki sebuah moral, kejujuran dan moral yang baik, yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam sikap kita, di dalam perilaku kita setiap hari, demi untuk mencapai kemaksimalan semua pencapaian hidup dalam semua hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Inilah yang sangat penting. Pagi ini saudara, firman Tuhan menyapa kita dan berkata kepada kita, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bagi orang yang jujur, bukan bagi orang yang pandai, bukan bagi orang yang pintar dan merasa mampu. Tetapi Tuhan, Dia akan selalu melihat bagaimana keterbukaan hati kita di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak terlalu pandai, tidak terlalu pintar, tidak terlalu mampu, tetapi ketika kita membuka hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan atas ketidakmampuan kita, maka dikatakan di sini, Tuhan akan menyediakan pertolongan kepada kita. Jadi di manakah letak keberhasilan hidup kita? Sebenarnya bukan pada kemampuan kita, tetapi pada kejujuran, pada kejujuran moral kita yang baik di hadapan Tuhan, keterbukaan kita yang di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Dia akan menjadi perisai bagi orang yang tidak berlaku, yang tidak bercela lakunya. Orang jujur dia tahu bagaimana perilakunya. Orang jujur dia tahu bagaimana sikapnya. Orang jujur bagaimana dia harus berbuat, melakukan sesuatu. Karena itu menjadi tuntunan moral dalam dirinya. Mari saudara, Tuhan dikatakan di sini akan menolong kita, dan Tuhan menjadi pelindung kita dimanapun kita melakukan apapun dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita tetap berlaku jujur, kalau kita memiliki moral yang baik, maka di sana Tuhan akan menolong, dan di sana Tuhan akan membela kita. Itu yang penting pagi hari ini. Karena Tuhan menolong kita, membantu kita menangkap kebenaran ini, membenahi hati, pikiran, perilaku, dan kehidupan kita setiap hari. Saya tidak tahu sebenarnya bagaimana tentang kepintaran saudara. Saya tidak tahu bagaimana tentang kemampuan dan kebolehan saudara. Saya tidak terlalu tahu itu. Seberapapun kemampuan dan hebatnya saudara melakukan apapun, ini yang perlu. Saya tidak tahu sehebat apa saudara, tapi yang ingin saya tegaskan, sehebat apapun saudara, seberapapun kemampuan saudara untuk melakukan apapun, tetapi kehebatan tanpa kejujuran dan rasa tanggung jawab serta moral yang baik akan membuat Anda, akan membuat saudara menjadi pribadi yang ceroboh, dan menjadi pribadi yang asal-asalan, dan menjadi pribadi yang dikatakan tadi di sini berperilaku yang jahat, dan bisa menjadi pribadi yang berbahaya. Untuk itu saudara, izinkanlah Tuhan memimpin kehidupan saudara, supaya saudara dipimpin menjadi pribadi yang jujur dan penuh bertanggung jawab. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita dimampukan menjadi pribadi yang jujur dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita bisa melakukannya itu dengan sebaik mungkin, seperti yang Tuhan inginkan hal itu kita lakukan. Bukan seperti yang kita pikirkan itu kita lakukan, bukan seperti yang kita mau itu kita lakukan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan dan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki kita melakukannya. Sehingga saudara, di penghujung dari renungan ini, Tuhan kiranya memberkati saudara lewat renungan kita pagi ini, membantu saudara untuk bisa membenahi diri, menjadi pribadi yang lebih bijak di hari ini, menjadi pribadi yang lebih jujur, bermoral baik di sepanjang hari ini. Akhirnya saya akan membantu saudara di dalam doa di penghujung renungan ini. Buka hatimu, kalaulah selama ini kita gagal menjadi pribadi yang seperti ini, pagi ini
Saya memohon kepada saudara, buka hatimu, izinkan Tuhan menjamah kehidupan pagi ini, sehingga Tuhan akan membekali engkau untuk lebih baik dan lebih bijak di dalam kehidupan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Buka hati kami, setiap umat-Mu mendengarkan renungan ini. Pakailah renungan ini untuk membekali kehidupan kami di pagi ini, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, yang lebih bijak lagi Tuhan, yang bermoral, yang bertanggung jawab ke depan. Seringkali memang Tuhan, kami hanya mengandalkan kemampuan kami, kebolehan kami, talenta kami, tetapi tanpa pertolongan Tuhan, seringkali itu membuat kami menjadi pribadi yang ceroboh dan berperilaku jahat di hadapan-Mu. Oleh karena itu pagi ini hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, ubahkanlah mereka, bantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Ada umat Tuhan yang bergumul atas kehidupannya karena sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dalam pergumulan sakit penyakit, aku mohon kepadamu Tuhan, hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk sakit penyakit yang mengikat tubuh mereka, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang bergumul oleh karena beban hidup yang berat, berikan mereka pertolongan Tuhan, berikan mereka kelegaan hari ini. Ada juga jemaat Tuhan yang bergumul akan anak-anak mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkatilah semua anak-anak dari hamba-hamba mendengarkan renungan ini yang sedang dalam pergumulan pendidikan. Tuhan bantu mereka, terlebih di tengah situasi pandemi COVID Corona ini Tuhan, yang belum bisa bersekolah dengan baik. Biarlah semua anak-anak kami dituntun Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam melakukan semua tugas tanggung jawab belajar mereka. Ada yang sedang mencari pekerjaan, hamba doakan mereka Tuhan, tolong mereka semuanya, sehingga mereka dibantu Tuhan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ada anak Tuhan yang saat ini sedang melamar di Batam, melamar Akpol. Hamba minta kepadamu Tuhan, Rosinton Panggabean, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dia dijamah Tuhan hari ini, sehingga dalam tes yang sedang diikutinya, dia boleh menjadi pribadi yang bijak dan bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang berhasil oleh karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Ada juga Tuhan dari jemaat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan ini, yang sedang bergumul untuk anak-anaknya karena sudah umur tetapi belum mendapatkan jodoh. Tuhan, aku mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah kepada mereka jalan supaya mereka menemukan jodoh mereka dengan baik. Di dalam Tuhan mereka menemukan yang terbaik. Masih banyak lagi Tuhan yang sedang hamba doakan, biarlah mereka dituntun Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap mereka yang mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini, mereka dijamah Tuhan dan diberkati, sehingga dapat berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang didoakan, aminkan doa ini sehingga hari ini saudara diberkati Tuhan. Kalaulah saudara juga saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Biarlah dengan pertolongan Tuhan saudara ditolong Tuhan lewat doa-doa kita, sehingga saudara penuh dengan sukacita khususnya di hari ini. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya ingin katakan untuk saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kamu, sehingga sepanjang hari ini menjadi hari penuh sukacita, gairah, semangat, dan hari yang penuh dengan berkat Tuhan untuk saudara melangkah dalam kemenangan Tuhan hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.